Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pemirsa TVRU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala di tahun ini kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Sebuah kenikmatan yang tidak semua hamba mendapatkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar ini kepada kita semua yang telah diberikan oleh Allah umur yang panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka karunia ini patut kita syukuri bersama, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memilih kita sebagai hamba pilihannya, kecuali Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Pemirsa TVRU dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat puasa di bulan suci Ramadan tentu dengan harapan yang mulia, dengan harapan yang besar, yang itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang sama ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk kita orang-orang yang beriman kepadanya dengan harapan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepadanya. Tentu ayat ini sering kita dengar, setiap kita bertemu dengan Ramadan, ayat ini selalu disebutkan. Tetapi bisa saja di antara kita masih banyak yang belum memahami apa hakikat dari harapan Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah merupakan harapan yang besar, di mana dengan takwalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka harapannya adalah takwa sebagaimana para ulama mengatakan bahwa takwa adalah perlindungan, al-wiqayah, yang bermakna perlindungan, yaitu bagaimana kita melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama terkait pengertian dari takwa itu sendiri. Di antaranya yang familiar adalah makna takwa yang disampaikan oleh sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang menjadi syariat Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. War ridha atau al-qana'atu bil qalil, ridha
ikhlas menerima atas karunia Allah walaupun itu sedikit. Dan yang terakhir, al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Pemirsa TVRU dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang sebagaimana disebutkan oleh sahabiyun jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dengan kita melakukan ibadah puasa di siang hari, kita melakukan salat malam, qiyamul lail di malam harinya, maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam selama bulan suci Ramadan ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dari definisi para ulama yang telah disebutkan bahwa kesimpulan dari takwa adalah bagaimana kita menjadikan perlindungan diri antara kita dengan azab Allah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Dari puasa kita berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk taat terhadap apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan apa yang Allah larang maka kita menahan diri. Kalau kita mampu menahan diri untuk makan sehari penuh di bulan suci Ramadan, maka tentu hal-hal yang Allah haramkan lainnya akan kita bisa tahan juga di waktu-waktu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di antara definisi takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Kita mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Di dalam ibadah puasa kita merasakan bagaimana rasanya ketika kita lapar, ketika kita haus. Maka disitulah kita akan qana'ah, bersyukur, menerima, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sedikit. Tentu ketika kita berbuka, kita akan bersyukur dengan segelas air, dengan beberapa biji kurma, dan beberapa makanan yang lainnya. Ini melatih diri kita agar kita menjadi pribadi yang qanaah. Lalu kemudian yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Bagaimana kita menjadi pribadi yang siap dan mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Karena pada hakikatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah janjikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna dari hadis ini, bahwa kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan di dunia, yaitu ketika dia berbuka. Di mana ketika kita berbuka puasa, kita bahagia karena kita telah berhasil menahan hawa nafsu kita dari sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ketika kita berbuka, hilanglah rasa haus. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika berbuka, zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lalu kemudian dengan kita berbuka puasa, kita merasa bahagia karena kita telah kembali dihalalkan oleh Allah untuk memakan dan meminum apa yang sebelumnya
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Lalu kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat ketika seorang hamba melihat hasil pahala ganjaran yang Allah berikan atas puasa yang dia lakukan selama di dunia. Di mana pahala dari puasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Maka ikhwatal iman, orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah, dia menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan ibadah bulan suci Ramadan ini, kita berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan ibadah puasa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, sehingga kita pun dapat menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.